Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersuka cita pada pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Buat setiap kasih karunia Tuhan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami membawa setiap puji-pujian kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh menyembah, menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala Sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku ku menyembah Engkau Tuhan. Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Dalam hidupku selalu. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Kami naikkan syukur layak kami undang bangkit berdiri bersama, katakan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah kami yang besar, hanya Engkau Allah kami yang besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Oh, Yesus terlebih besar. Amin. Lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih. Engkau Allah kami yang besar. Amin, amin, haleluya. Di dalam
Yesus kau lebih besar di dalamku selama-lamanya dan di dalamku. Amin. Haleluya. Selama-lamanya dan hanya Engkau di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Biarlah Engkau yang diagungkan dan Engkau yang ditinggikan dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami berterima kasih karena Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu memenuhi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya buatlah kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Hingga biarlah Tuhan ada perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kami ya Allah. Hingga biar hidup kami boleh memegahkan Engkau ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau Tuhan, biarlah Tuhan sepanjang kami beribadah, biarlah Tuhan Roh-Mu yang akan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Ada sukacita sorgawi memenuhi kami hari ini. Dan kami boleh bersukacita bersama-sama dengan malaikat-malaikat sorgawi-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita mulai puji-pujian kita, coba tunjuk 3-4 orang di kanan kiri saudara, katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Amin. 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 Bahwa segala puji syukur hanya layak bagi Tuhan. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Terus memuji Tuhan saudara. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah
Masih memuji Tuhan, siap saudara? Masih siap memuji Tuhan? Amin, amin. Oleh darah anak domba, oleh karena siapa saudara? Amin. Kita iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dihancurkan. Amin. Kuasanya dihancurkan oleh, dengan segenap hati saudara, sekali lagi, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kalau kita sudah mengucap syukur karena Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Saat ini saya tidak tahu saudara datang dengan keadaan yang seperti apa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah tersembunyi kuasanya. Amin. Tak tersembunyi Allah. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa. Saya undang bangkit berdiri, imani pujian ini. Apapun yang saudara saat ini alami, cobaan apa yang saudara alami, ingat ada kuasa Tuhan yang tidak pernah tersembunyi saudara. Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu hati saudara. Datang kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Amin.
kuasa Allah. Segenap hati sekali lagi saudara, undang dia dalam hati saudara, tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Amin. Amin. Oh, haleluya. Oh, dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Kami terus kilawatan-Mu Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Amin. Di dalam masjid kita kami serahkan pada hamba Tuhan yang menyampaikan kepada firman Tuhan. Bapa di sorga, lagu yang barusan kami pujikan di hadapan Tuhan, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Kalau yang lain ditolong, kami juga ditolong. Tangan-Mu terbuka untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ajarlah kami Tuhan, untuk belajar memuji menyembah Engkau. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Ampuni kami orang berdosa ini. Layakkan kami Tuhan. Seharusnya kami tidak layak, tapi karena Tuhan telah mati bagi kami, telah mengangkat kami dari lembah kekelaman dan membawa kami ke terang yang ajaib. Dan inilah saatnya kami layak menyembah Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Kami mau belajar daripada firman-Mu. Buka pikiran dan hati kami, supaya rahasia daripada firman-Mu menyikapkan kepada kami semua. Sehingga firman yang kami dengar pada hari ini tertanam di dalam setiap hati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ya, saudara sekalian, kita bersyukur kembali
bertemu di tempat ini. Dan saya sangat senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan saudara sekalian, kita tahu bahwa hari ini tema kita atau dalam bulan ini tema kita tentang pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kita sudah banyak mendapat berkat rohani daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Dan saat ini kita terus belajar supaya iman kita diteguhkan, supaya iman kita dikuatkan, supaya kita mengerti kenapa kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara sekalian, saya mengajak kita, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes, karena yang menjadi landasan pembacaan kita pada hari ini, saya mengajak kita membaca Yohanes 16, Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Bapak Ibu bisa membaca di dalam hati dan saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara sekalian, inilah yang menjadi landasan kita pada siang hari ini. Jadi di sini kita melihat bahwa kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kita sudah mengerti dan kita sudah belajar banyak seperti apa ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, khususnya di dalam ibadah kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bahwa sebelum kita membahas ayat ini, saya perlu menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam ibadah kita, khususnya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya membagikan ada 3 hal yang perlu kita pelajari, khususnya kesalahan-kesalahan dalam worship. Yang pertama adalah penyembahan yang bodoh atau penyembahan yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita melihat worship ignorance atau ignorance worship. Jadi ini penyembahan yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka menyampaikan, menyuarakan kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak kenal siapa yang mereka sembah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di mana Paulus itu di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23, dia dengan tegas mengatakan kepada orang-orang Athena pada waktu itu. Dia mengatakan, "Hei jemaat-jemaat Athena, hei orang-orang Athena, engkau kelihatan menyembah Tuhan, engkau kelihatan beragama, engkau kelihatan religius, tapi sebenarnya kamu tidak kenal apa yang kau sembah. Engkau telah melakukan kebodohan." Kenapa? Karena saya melihat ada banyak sekali kuil dan patung, dan di dalam patung itu tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara sekalian, ini Paulus mengkritisi, menyindir jemaat-jemaat di Athena pada saat itu. Engkau kelihatan beragama, engkau kelihatan menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya yang kau lakukan itu suatu kebodohan. Kamu gak kenal siapa yang kau sembah. Oleh sebab itu saudara sekalian, saya mengingatkan kita bahwa begitu kita terlalu menyembah Tuhan, begitu kita udah demikian lama menjadi orang Kristen, tapi kita gak kenal siapa yang kita sembah sebenarnya. Jadi oleh sebab itu mengingatkan kita kembali, kita jangan seperti orang-orang seperti jemaat-jemaat di Athena. Kita jangan seperti apa yang Paulus katakan kepada orang-orang di Athena. Tapi kita percaya bahwa di sini kita harus menyembah Tuhan itu didasarkan karena pengetahuan kita, dilandaskan karena kita mengenal Tuhan dengan baik. Saudara sekalian, inilah yang terjadi. Ini yang pertama, poin pertama, khususnya dalam kesalahan-kesalahan dalam menyembah. Yang kedua, saudara, kesalahan-kesalahan dalam ibadah, yaitu penyembahan yang sia-sia. Tadi kita belajar bahwa penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang Athena, yang sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka mengakui bahwa Tuhan kami itu juru selamat. Benar, teologinya benar. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka gak kenal. Nah, saudara sekalian, di poin kedua, yaitu penyembahan yang sia-sia. Saudara, masih ingat
Tuhan Yesus bagaimana dengan tegas mengkritisi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 15, Matius 15 ayat 7 sampai 9. Itu Tuhan berkata, Tuhan mengatakan, mereka menyembah Tuhan dengan mulut bibir mereka, bukan dengan hati. Ibadah mereka sia-sia karena mereka menggantikan Taurat atau firman Tuhan dengan perintah-perintah manusia. Kalau kita lihat di ayat 9, bahwa Tuhan katakan begini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan itu adalah perintah-perintah manusia. Nah, saudara sekalian, ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai ketika kita menyembah Tuhan sebenarnya sia-sia. Ini Tuhan menuntut kita, Tuhan mengharapkan kita bahwa kita bukan hanya mengenal Tuhan secara konsep yang benar, tapi juga melakukan perintah Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat ahli-ahli Taurat, melihat orang-orang Farisi, betapa luar biasanya mereka meneliti Alkitab. Mereka mengerti khususnya kitab Taurat Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Mereka meneliti sampai titik-titiknya. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka tidak percaya sama sekali. Mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau berubah. Mereka sedang dibutakan oleh kepintaran mereka sendiri. Kita lihat bagaimana mereka percaya dengan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka cuma hanya diisi dengan akademik tentang pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan. Tapi hati mereka tidak ada respect sama sekali. Mereka tidak terbuka sama sekali. Maka Tuhan mengingatkan kita bahwa kita jangan seperti itu. Buat apa engkau menyembah aku? Buat apa engkau beribadah kepada aku? Buat apa engkau memuji aku? Sementara hatimu sebenarnya tidak di situ. Maka penyembahan yang seperti itu adalah penyembahan yang sia-sia. Dan ini sekaligus menegur kita, terutama kepada jemaat-jemaat Tuhan, termasuk saya di depan ini. Bahwa jangan sampai kita datang menyembah Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi sementara hati kita, saya kurang tahu. Bapak Ibu yang bisa menilai hati kita di mana. Tapi ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita tujukan kepada Kristus. Amin, saudara. Nah, yang ketiga saudara, bahwa kesalahan-kesalahan dalam ibadah, khususnya menyembah Tuhan, yaitu mereka menyembah Tuhan dengan menyenangkan diri sendiri. Biasanya ada satu kata teosentris. Kalau teosentris itu berpusat pada Tuhan. Tapi yang terjadi berpusat pada diri sendiri. Jadi dia menyenangkan dirinya sendiri. Dia mau menyembah Tuhan hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Maka Paulus itu berkata kepada jemaat-jemaat di Kolose bahwa semua ibadah itu, semua penyembahan itu, pujian yang engkau naikkan kepada Tuhan, itu semua sia-sia. Itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Sebab yang engkau lakukan itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan dirimu sendiri. Maka saudara sekalian, kita kembali kepada konsep yang tadi, yang kita pelajari, yaitu Yohanes 4 ayat 23. Tuhan berkata, tibalah saatnya engkau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Mungkin minggu-minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala dan Ibu Feby dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang menyampaikan firman di tempat ini. Dan saya akan menyampaikan bahwa seperti apa kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ialah kita harus mengenal dan bersandar pada pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, penyembahan Tuhan dalam roh dan kebenaran adalah kita harus mengenal dan bersandar pada pengenalan akan Tuhan. Bukan menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bukan menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan menyembah Tuhan apa yang kita bayangkan. Tetapi kita menyembah Tuhan itu karena kita mengenal Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan kita bisa mengenal Tuhan itu bukan karena hasil usaha kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa ketika kita percaya Tuhan, jadi dari yang percaya menjadi percaya, itu namanya dibenarkan. Roh Kudus membenarkan. Tetapi ketika kita percaya, bukan hanya dibenarkan lagi, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hati kita.
Jadi ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan di dalam hati kita, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kita, maka itu menghasilkan buah, dan buah itulah yang kita keluarkan. Sehingga orang itu bisa menyembah Tuhan karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Maka saudara, ingat, ada dua kata yang sangat penting sekali. Menyembah Tuhan di dalam roh dan menyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini di dalam roh dan kebenaran, ini di garis bawahi. Kedua hal ini, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Saya mau gabungkan beberapa, seperti apa sih menyembah Tuhan di dalam roh, seperti apa sih menyembah Tuhan di dalam kebenaran, seperti apa sih menyembah Tuhan di dalam menyembah Yesus Kristus. Apakah ada bedanya? Saudara sekalian, sebelum saya kasih tahu itu, saya akan menjelaskan bahwa siapa sih kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu siapa? Ternyata kebenaran itu adalah personal itu sendiri. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiga-tiganya. Berarti ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, berarti yang kita sembah adalah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Karena Yesus mengklaim dirinya dan menyatakan bahwa akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Saudara, waktu saya masih kuliah, saya pernah menonton YouTube-nya seorang misionaris yang sangat besar di Amerika, yaitu Billy Graham. Itu tahun, kalau nggak salah tahun 76. Jadi saya tonton. Jadi waktu saya tonton khotbahnya, seremonialnya Billy Graham, saya menangis Bapak Ibu. Saya membayangkan bahwa saya hanya melihat, saya hanya menonton dari YouTube saja. Seperti apa, saya nggak bisa bayangkan ketika saya hadir pada saat itu. Dan tidak heran juga kenapa semua orang pada menangis dan pada mengangkat tangan dan mengatakan kepada Billy Graham, apa yang harus kami lakukan sekarang? Ketika Billy Graham menegur dosa mereka. Dan Billy Graham itu mengatakan bahwa, Sudahkah engkau mengenal Kristus di dalam hidupmu? Who is Jesus Christ in your life? Waktu saya mendengar kata itu, saya langsung kaget. Dan di situ saya menangis. Itu saya hanya menonton di YouTube doang. Apalagi pada saat itu saya hadir, mungkin saya menangis. Siapakah Kristus di dalam hidupmu? Apakah engkau mengenal siapakah Kristus di dalam hidupmu? Kalau engkau belum mengenal siapakah Kristus di dalam hidupmu, bagaimana engkau mengutarakan pujian? Bagaimana engkau menyuarakan suaramu untuk memuji menyembah Dia? Saudara sekalian, ini pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Apakah kita mengenal Kristus? Saudara sekalian, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa Tuhan Yesus berbeda dari semua agama. Tuhan Yesus berbeda dari semua filsafat. Kita harus membedakan bahwa semua pendiri agama yang lahir di Asia dan pendiri agama, mereka mengatakan mereka mencari jalan bagaimana bisa masuk ke surga. Jalan, mencari jalan menuju ke surga, jalan di garis bawahi. Tapi Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara orang-orang para filsuf yang lahir di barat dan di dalam filsafat, mereka mengatakan bahwa manusia mau mencari kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawaban terhadap dua-duanya. Tuhan menjawab orang agama, pendiri-pendiri agama. Mereka mati dalam pencarian mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka, karena mereka mau mencari jalan menuju ke surga. Tapi Tuhan menjawab, I am the way. Akulah jalan itu yang kamu cari. Akulah jalan dan kebenaran. Lalu kemudian dia berkata kepada para filsuf, semua manusia mencari kebenaran. I am the truth. Akulah kebenaran yang kamu cari itu. Dan dua-duanya dia berkata, I am the life. Akulah kehidupan itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua pendiri agama, semua para filsuf, mereka akan mati di dalam pencarian mereka. Tetapi Tuhan berkata, akulah kehidupan itu. Artinya, Yesus Kristus adalah kehidupan itu sendiri. Saudara sekalian,
Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada agama selain agama Kristen. Satu-satunya jalan kebenaran. Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk di dalam poin menyembah yang benar. Seperti apakah ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Pertama, menyembah yang benar, yaitu harus dilandaskan pada perbuatan Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus. Ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itu dilandaskan karena perbuatan Roh Kudus, karena pekerjaan Roh Kudus yang telah menyatukan kita dengan Kristus. Saudara, kita tidak akan mungkin menyembah Tuhan, kita tidak akan mungkin memuji Tuhan kalau kita tidak bersatu dengan Kristus. Kita tidak akan mungkin menyembah Tuhan kalau kita tidak melihat hal-hal besar apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak akan mungkin menyembah Tuhan kalau kita tidak mengalami keselamatan itu sendiri. Karena keselamatan itulah yang membuat kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan sudah mengangkat kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, yang harusnya kita mati Bapak Ibu. Harusnya kita mati. Kita yang berdosa, harusnya kita yang menanggung semua akibat ini. Tetapi karena Tuhan penuh kasih, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka kita sadar satu hal, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, aku mau mengenal Dia dengan baik. Aku mau membaca firman Tuhan, aku mau berdoa. Sehingga itulah yang membuat saya bisa menyembah Dia. Aku menyembah Dia. Aku menyembah Dia karena Tuhan telah Roh Kudus telah menyatukan saya dengan Dia. Union with Christ, bersatu dengan Kristus. Dan itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus mengalami damai. Kenapa harus mengalami sukacita? Karena pekerjaan Tuhan itu. Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan. Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi di sini ketika kita bersatu dengan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang tadinya kita dihukum, tapi Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka inilah saatnya sekarang. Kita tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Dan kita sudah banyak mengerti kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua, saudara sekalian, kenapa kita menyembah Tuhan dengan benar? Yaitu penyembahan kita harus tertuju kepada Kristus. Tadi pertama, penyembahan kita harus dilandaskan oleh pekerjaan Roh Kudus untuk menyatukan kita dengan Kristus. Dan yang kedua, penyembahan kita harus tertuju kepada Kristus. Saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat pasal 16, Yohanes pasal 16, ayat 13, saya membacakan untuk kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya, saudara. Ini firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, sehingga kita bisa menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita pergi melayani, kita terlibat di dalam pelayanan karena kita sudah mengalami kasih Tuhan itu. Bukan karena disuruh lagi oleh gembala, bukan karena rutinitas lagi, bukan karena aturan lagi, bukan karena kewajiban lagi, tetapi karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga perjumpaan itu kita mendapat damai sejahtera, kita mendapat sukacita, dan kita sadar satu hal, bahwa aku orang berdosa, aku sudah ditebus oleh Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan dari
gelap di bawah keterangnya yang ajaib. Sekarang aku sadar satu hal, apa yang harus aku lakukan untuk Tuhan? Apakah cukup untuk diri saya sendiri yang mengenal Tuhan? Bagaimana saudara-saudara saya? Bagaimana kawan-kawan saya? Bagaimana kenalan saya? Bagaimana orang-orang yang aku temui? Mereka sedang berkubang di dalam dosa-dosa mereka, sebab mereka tidak mengenal Kristus. Mereka tidak bisa menyembah Tuhan yang benar karena tidak ada yang memberitakan. Dan inilah yang menggerakkan kita, Bapak Ibu. Karena kita mengenal Tuhan dengan baik. Ketika Roh Kudus membuka hati kita, maka itulah yang membuat kita. Tadi pagi saya ngomong bahwa di dalam jemaat ini saya melihat ada banyak, khususnya orang tua yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah lasian, opa-opa, oma-oma. Begitu mereka rajin ke gereja. Mungkin di antara mereka mungkin ada yang sakit, berbagai macam penyakit. Mungkin di rumah mereka mungkin saja mereka sedang terbaring di tempat tidur mereka. Atau ada yang di rumah sakit. Atau ada yang masih disuapin karena gak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu hari Minggu, mereka mengangkat tubuh mereka. Mereka memaksa tubuh mereka untuk bangkit dan pergi ke gereja untuk beribadah. Meski didorong pakai kursi roda. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dia mengalami Tuhan. Dia sudah mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga pengenalannya itu bukan karena disuruh lagi. Tapi aku mau memuji Tuhan. Dia sudah mengalami perubahan, terobosan baru, transformasi. Perubahan kerohanian di dalam dirinya. Sehingga ketika dia mau memuji Tuhan, aku memuji Tuhan, aku hormat kepada Tuhan, aku taat kepada Tuhan, aku mau berbakti kepada Tuhan. Itu semua didasarkan atau dilandaskan karena kasih. Bukan aku mau hormat terhadap Tuhan, aku mau berbakti kepada Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan karena saya takut dihukum nanti. Bukan itu, saudara. Tetapi aku hormat kepada Tuhan dasarnya adalah karena kasih. Dan itulah sebabnya mereka bisa datang. Mereka mengalami kasih itu sendiri. Mereka bisa menyembah Tuhan karena mereka mengenal Tuhan dengan baik. Dan penyembahan yang mereka sampaikan bukan untuk menyenangkan diri mereka sendiri, tapi mereka kembalikan kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hatinya. Kenapa kita harus menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita harus mengagungkan Tuhan? Kenapa kita harus memuji, menyembah Dia? Karena kita kembalikan semuanya. Bukan karena supaya kita diselamatkan lagi, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan sudah mengangkat kita dari tempat yang gelap dan membawanya ke terang yang ajaib. Dan inilah respon kita. Kita mengembalikan semuanya itu. Kita memuji Tuhan itu karena Tuhan sudah terlalu baik terhadap kita. Tuhan sudah mengasihi kita duluan. Maka kita melakukan semuanya itu, yaitu kita taat. Bukan taat, kita takut bukan kita takut di sini bukan takut karena saya dihukum, tapi kita takut di sini karena takut menyedihkan hati Tuhan. Takut menyedihkan hati Tuhan di mana kita sedang berkubang di dalam dosa kita, bergelimang di dalam dosa kita. Inilah yang membuat kita takut. Sehingga itulah sebabnya membuat kita semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Semakin hidup sungguh-sungguh memuliakan namanya. Saudara sekalian, di dalam penderitaan kita seringkali kita gagal. Kita seringkali mengatakan bahwa aku tidak mau menderita. Memang semua manusia tidak mau menderita, saudara. Tuhan Yesus juga tidak mau menderita. Kalau kita melihat di dalam waktu dia doa terhadap Bapa, dia meminta, ya Bapa kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu penderitaan, saudara. Tetapi kata terakhirnya dia bilang apa? Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Di dalam kehendak Tuhan itu pasti ada penderitaan. Dan saya yakin memang kita semua tidak mencintai penderitaan. Tetapi yang kita jalankan adalah kehendak Bapa. Meskipun di dalamnya ada penderitaan. Tapi untuk itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi tujuannya untuk kebaikan. Di balik itu semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat Ayub, bagaimana Ayub, saudara sekalian? Ketika Ayub, dikatakan di situ adalah ada seorang yang saleh yang bernama Ayub di tanah Kus. Dia orang yang saleh, saudara. Tetapi
dia juga orang yang berdoa terus kepada Tuhan. Ketika suatu saat Tuhan mengizinkan dia untuk menghadapi malapetaka. Tapi sebelumnya kalau anak-anaknya berpesta pora, Ayub itu datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa anak-anaknya. Tetapi Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu yang lebih parah lagi. Sehingga anak-anaknya mati semua hartanya musnah semua. Lalu bukan hanya di situ aja. Tuhan juga mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Dan sampai dia mengalami penyakit yang begitu luar biasa. Dan pada saat itulah istrinya melihat dia. Dan istrinya mengatakan bahwa masihkah engkau bertekun dengan Tuhanmu itu? Kutukilah Tuhanmu itu. Tapi jawaban dari Ayub, kamu seperti perempuan gila. Masa yang baik saja kita terima dari Tuhan, yang tidak baik kita nggak terima. Jadi saudara sekalian, dan ada satu lagi kata yang sangat luar biasa dari Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya itu, ketika anak-anaknya semua pada mati akibat malapetaka yang dihadapi oleh Ayub dan keluarganya. Dan ketika dia melihat peristiwa itu dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, kenapa bisa seperti ini? Karena Ayub mengenal Tuhan. Semua apa yang dia alami, itu semua dia kembalikan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan lebih besar daripada dia. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, dia memuji dan menyembah Tuhan. Pernahkah kita seperti itu, Bapak? Dia menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan bahkan teman-temannya juga mengecekin dia. Dan menjas dia bahwa ini semua karena dosa-dosamu. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan membalikkan keadaan. Dan Ayub itu mengatakan bahwa dulu saya hanya mendengar, tapi sekarang saya melihat dengan kepala dan mata saya sendiri. Terpujilah Tuhan. Dan semua tadinya dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya dibalikin oleh Tuhan dua kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan anak-anaknya itu dikatakan di situ, dia memiliki tiga anak perempuan. Dan di situ dikatakan, Alkitab mengatakan di seluruh negeri itu tidak ada yang paling cantik selain anak-anak Ayub. Siapa namanya itu, Bapak Ibu? Masih ingat? Yemima, Keisha, dan Karen. Itu namanya. Nah, saudara sekalian, ini mengingatkan kita kembali. Di tengah-tengah penderitaan kita pun justru kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memberikan ujian kepada kita, kita yakin dan percaya bahwa itu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Dan yang sekarang saya mengingatkan untuk kita semua, khususnya jemaat-jemaat Tuhan, bahwa kita jangan menyembah Tuhan di dalam keadaan kita sehat. Di dalam keadaan kita memiliki kelebihan, kemampuan dan segala macam. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan kalau kayak gitu, Bapak Ibu? Tetapi yang Tuhan harapkan adalah dalam keadaan sehat, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa dimanapun, bukan mesti di gereja, tapi di tempat lain juga, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Dan itu bisa terjadi karena yang 2 poin itu tadi, Bapak Ibu. Yaitu karena kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapakah Kristus di dalam hidupmu? Apakah engkau sudah mengenal Tuhan? Dan Roh Kudus sudah bekerja. Dan yang kedua adalah sehingga ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka penyembahan kita tunjukkan kepada Allah, menunjukkan kepada Tuhan. Kita jangan seperti penyembahan-penyembahan yang salah, seperti yang tadi saya utarakan pertama, yaitu penyembahan yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, penyembahan yang sia-sia. Dan yang ketiga, penyembahan yang menyenangkan diri sendiri. Maka hari ini mengingatkan kita kembali. Saya membagikan ingatan kita kembali. Marilah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dengan dilandaskan pengenalan akan Tuhan dan penyembahan kita tertuju kepada Tuhan. Maka hidup kita tidak cukup pada diri kita sendiri. Itulah yang menggerakkan kita. Kenapa kita harus terlibat di dalam pelayanan? Kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Kenapa kita harus membawa jiwa kepada Tuhan? Supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan dan pada akhirnya mereka bisa bersuara untuk menyembah Yesus Kristus. Untuk memuji Yesus Kristus. Dan saat ini
mereka tidak tahu apa yang mereka sembah. Mereka sedang bergelimang di dalam dosa. Dan inilah saatnya semua jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya ibu gembala, bukan hanya saya, semua kita punya tugas. Dan itu bisa terjadi ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka penyembahan itu yang menguatkan kita sehingga kita bisa pergi mengajak orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali supaya kita jangan duduk berpangku tangan. Dan ingat yang tertulis di bawah ini, bekerjalah selagi masih siang. Dan inilah yang harus kita lakukan sekarang ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh luar biasa firman-Mu yang kami dengar. Mengingatkan kami kembali supaya kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran? Karena Engkau kebenaran itu sendiri. Dan Engkau yang itulah yang Engkau harapkan bagi kami. Itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Sehingga kami bisa mengenal Engkau dan penyembahan kami tertuju kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memakai kami juga supaya kami menjadi alat-Mu terhadap saudara-saudara kami. Mereka belum menyembah Engkau karena mereka belum mengerti, mereka belum mengenal Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memakai kami. Kami bisa melakukan semuanya ini karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Bukan kami bagaimana kami bisa diselamatkan, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, telah mengasihi kami, telah menebus kami, telah mengampuni dosa kami. Itulah yang membuat kami bisa menyembah dan memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam setiap hati kami, khususnya jemaat-jemaat Tuhan. Supaya jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman mereka dan semakin meresponi firman Tuhan ini. Sehingga ketika kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan sukacita, membawa sesuatu yang luar biasa daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini adalah hari di mana Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali memeriksa, meneliti hati kita masing-masing. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita menyembah Allah yang kita kenal? Dan sebagai apa Yesus yang kita kenal itu dalam hidup kita? Apa kita memberi Dia peran untuk menjadi penguasa dalam hidup kita? Saudara, mari pada pagi hari ini saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menyanyikan pujian di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Pada saat kita ada di hadapan Tuhan, maka segala keangkuhan kita, segala kehormatan yang kita harapkan, kita letakkan di kaki Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau,
saya berikan kesempatan kepada saudara untuk sejenak merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menyembah Dia, mengucap syukur. Karena Roh Kudus sudah menyatakan dirinya dalam hidup kita. Roh Kudus sudah menolong kita untuk melakukan, untuk menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Dan itu yang memampukan kita mengalirkan ucapan syukur dan penyembahan dari hati kita. Karena Tuhan sudah mengangkat kita dari lembah kekelaman. Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sudah mengangkat kita dari perbudakan, dari budak dosa menjadi anak Allah yang dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami mengucap syukur buat orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga. Apapun keadaan mereka, tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau memakai orang tua kami, Engkau memakai keluarga kami untuk menolong, membesarkan dan memelihara kami. Kami bersyukur buat saudara-saudara yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh saling berbagi. Kami bersyukur buat teman-teman, rekan-rekan kerja yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Tuhan sudah memakai mereka untuk menolong kami pada saat kami sedih, pada saat kami susah. Dan Tuhan tolong kami agar kami juga menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun pergumulan mereka, apapun situasi mereka, Tuhan, Engkau lawat kami sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau mengenal kami ya Tuhan, dan terima kasih Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan membimbing dan melindungi pemerintah kami, presiden dan wakil presiden dan seluruh kabinetnya. Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka, jauhkan mereka dari seluruh niat-niat jahat orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan mereka. Beri hikmat kepada mereka Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk penerimaan murid baru di Hosana. Biarlah Tuhan Allah sendiri akan bekerja. Kami menyerahkan seluruh lingkungan wilayah ini, menyerahkan setiap orang tua yang punya anak usia sekolah dari TK, SD dan SMP. Biarlah Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan menggerakkan hati mereka sehingga mereka boleh tergerak, mereka dipimpin oleh Tuhan untuk masuk dan sekolah di Hosana ya Tuhan, di mana kami dapat diberi kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada mereka ya Tuhan. Ajar kami guru-guru untuk tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tetapi biarlah kami punya kerinduan, beban untuk mengasihi setiap murid dan memberikan nilai-nilai yang sangat diperlukan dalam kehidupan mereka, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Berdoa untuk pembangunan sekolah yang sedang berlangsung. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan sudah menyediakan semua yang diperlukan untuk kebutuhan pembangunan. Kerinduan kami ya Tuhan agar mulai tahun ini SMP dan SD semua bisa masuk pagi ya Tuhan. Karena Tuhan sudah mencukupkan gedung-gedung yang diperlukan dan guru-guru yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk.